Cepat seseorang datang. Seseorang merampas tasku. Pahlawan muda, tasku dirampas seseorang. Apa yang ada di dalam tas itu? Isinya adalah biaya operasi suamiku. Bibi mohon tenang saja. Aku pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita belum berhasil mengejar. Jangan khawatir, aku akan segera mengambilnya kembali untukmu. Benda apa yang baru saja lewat itu? Sial. Cepat. Nak, beraninya kau memprovokasi kami. Kalian para bajingan kecil, kalian berani merampok di siang bolong. Benar-benar kurang ajar. Pergi. Nak, tunggu saja. Ayo pergi. Anak muda, terima kasih banyak. Nyonya, tolong cepat ke rumah sakit. Baiklah, masih banyak orang baik. Heian, sejak kapan kau menjadi begitu kuat? Jangan bertanya, ayo pergi. Heian, tunggu aku. Aku juga ingin mempelajari gerakan yang baru saja kau lakukan itu. Keren sekali. Heian, kemana kau mengantar pesanan ini hari ini? Ke tempat streamer ini. Item berikutnya. Jiang Sisi kakak perempuan, Jiang Xiaopeng. Manajer Liu. Apa kau buta? Apa kau ingin mati? Manajer Liu itu bukan aku. Vas ini jelas, pecah oleh tanganmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau masih berani memfitnahku? Akan ku beritahu. Cepat telepon keluargamu untuk mengirimkan uangnya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh kakakku. Xiaopeng, cepat pergi. Ini urusan kakakku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kakak jangan takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Mau pergi tidak semudah itu. Akan ku beritahu. Antik ini bernilai ratusan ribu. Jika kau tidak membayar ganti rugi hari ini, tidak ada yang akan pergi. Penjaga, kau bicara omong kosong. Antik ini, kau jelas-jelas memecahkannya. Aku sedang siaran langsung. Dan melihatnya dengan jelas. Jangan memfitnah kakakku. Ayo. Kau seorang pengantar barang. Masih berani membantah. Tangkap dia. Selesai sudah. Semuanya benar-benar selesai sekarang. Nah, apa kau tahu berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan? Ini adalah porselen dari Kaisar Qi Agung. Tuan muda Xiao dari keluarga Xiao, secara pribadi memesan ini. Apakah kau bersikap masuk akal? Kau jelas-jelas memecahkannya. Dan kau masih ingin menjebak orang lain. Seorang pengantar barang lain muncul. Urus saja urusanmu sendiri. Akan ku beritahu. Jika mereka tidak membayar ganti rugi hari ini, besok mereka akan dikirim ke penjara. Tidak, Manajer Liu. Kakak, bangun kakak. Xiaopeng baru saja mulai kuliah. Jika dia masuk penjara, hidupnya akan hancur, Manajer Liu. Aku akan mencari cara untuk mengganti rugi. Kau ganti rugi? Dengan apa kau akan mengganti rugi? Bocah nakal. Kakak. Aku akan mengambilnya. Kau selalu melindungiku sejak kecil. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Bahan dan tanda dasar ini, bukankah ini persis seperti yang aku dulu? Untuk menipu kaisar, dibeli dari tungku rakyat, pispot-pispot murah itu. Bagaimana mereka masih memperlakukan mereka sebagai harta untuk memeras orang? Ini adalah konsekuensi menentangku. Semuanya perhatikan baik-baik. Berhenti mengambilnya. Semua pecahan porselenmu ini, semuanya palsu. Kau bicara omong kosong. Akan ku beritahu. Ini pasti porselen dari keluarga Kekaisaran Qi Agung. Aku secara pribadi menilainya. Keterampilan penilaianmu terbatas. Jadi wajar jika kau keliru. Lebih baik mengundang seorang ahli sejati untuk mengidentifikasinya dengan cermat, maka kebenaran akan terungkap. Benar sekali. Dalam bisnis barang antik, siapa yang berani mengatakan mereka tidak pernah membuat kesalahan? Lebih baik mengundang ahli yang berwenang untuk datang dan memverifikasi.
Jika kau tidak berani, maka itu berarti kau menyembunyikan sesuatu. Seperti ini, siapa yang berani membeli barang antik darimu? Semuanya bukankah begitu? Ya. Ya, Nah, aku tidak percaya kau tahu lebih banyak dariku. Kau naik dan undang tetua Tang turun. Hari ini, aku akan membuat kalian semua yakin. Menurut penilaianku, ini memang porselen kekaisaran dari Ki Agung. Siapa bilang itu palsu? Barang-barang itu memang dari Ki Agung itu benar. Tapi itu bukan porselen kekaisaran untuk penggunaan kerajaan, melainkan tiruan dari Tungku Rakyat. Pemuda ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini memang tiruan dari Tungku Rakyat. Nilainya tidak tinggi. Kau ingin menipu orang dengan tiruan seperti itu. Kau punya nyali. Meskipun ini tidak berharga, tapi jika dijumlahkan, setidaknya 2 juta. Mereka harus mengganti rugi. 2 juta. Aku. Bisakah aku berutang dulu? Aku akan membayarnya kembali perlahan nanti saat aku bekerja. Tidak. Kau harus mengeluarkan uangnya hari ini. Jika tidak, aku akan menangkap saudaramu. Tidak. Aku tidak punya sepeser pun sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Benar. Leontin Giok ini seharusnya bernilai sesuatu. Lihat Leontin Giokku. Berapa banyak yang bisa diimbangi dengan utangmu? Sampah apa ini? Ini tidak berharga. Enyahlah. Ini. Anak muda. Leontin Giok ini sepertinya pernah terlihat dalam teks kuno. Biarkan orang tua ini membandingkannya. Permisi. Nak, biar ku beritahu. Jika tetua Tang menilainya nanti, dan bahkan ini palsu, kau juga akan ditangkap. Barang itu asli. Toko antik Jiangshan kami punya aturan. Jika itu palsu, itu akan langsung hancur. Lihat. Leontin Giokku asli. Tolong penuhi janjimu. Anak muda, aku percaya, toko antik Jiangshan mereka pasti tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Anak muda, tolong berbesar hatilah. Maafkan aku. Mengenai kompensasi ini, aku akan membayarnya semua. Tapi, posisi manajer ini, mari kita lupakan saja. Aku masih lebih suka sikapmu yang sombong dan liar dari sebelumnya. Aku. Semuanya mohon tunggu sebentar. Karena hilangnya teks kuno, sulit bagi orang tua ini untuk membedakan keaslian perhiasan itu. Namun, sudah kubilang, seorang pengantar barang, bagaimana mungkin ada barang asli? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang patahkan kakinya. Berhenti. Qin Xiu, ketua toko antik Jiangshan. Apa yang sedang kau lakukan? Ketua Qin, itu mereka. Mereka menghancurkan barang antik Tuan Muda Xiao senilai 2 juta. Dan mereka memfitnah toko antik Jiangshan kami. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Menghancurkan barang antik? Siapa yang melakukannya? Ketua Qin, aku bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Barang antik yang rusak, aku akan menggantinya. Tunggu sebentar. Jangan bahas masalah antik dulu. Aku bertanya pada kalian semua. Leontin Giok siapa ini? Ketua Qin, Leontin Giok ini milik seorang pengantar barang. Dia bahkan mencoba menggunakan Leontin Giok palsu ini untuk mengimbangi 2 juta. Aku mengungkapnya. Jadi aku hanya memberinya pelajaran lagi. Leontin Giok palsu. Kau mengungkapnya dan memberi mereka pelajaran. Ya, aku melakukannya. Ketua Qin, mengapa kau memukulku? Bodoh, apa kau tahu? Apa yang diwakili ini? Ini adalah Leontin Giok naga langit milik ketua sekte Hu dari penjaga naga yang telah dicari mati-matian. Leontin Giok naga langit. Sesuatu yang dicari oleh ketua sekte Hu dari penjaga naga. Kalau begitu itu pasti tak ternilai harganya. Ini bahkan bukan bagian yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan besar penjaga naga. Siapa yang berani menyinggung mereka? Itu sama saja mencari mati. Tidak mungkin. Kau seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin kau memiliki Leontin Giok naga langit? Ketua Qin, kau tidak mungkin salahkan. Lancang. Bagaimana mungkin aku salah mengenali Leontin Giok naga langit? Kakak, aku buta akan kehebatanmu.
Tolong berbesar hatilah. Dan maafkan aku. Kau bodoh. Sekarang pergi. Ketua Qian. Aku salah. Kau. Tolong jangan suruh aku pergi. Siapa itu? Yang berani-beraninya merusak sesuatu milik Xiao Baiqian. Ketua Xiao. Kau akhirnya tiba. Itu mereka yang merusak barang antikmu. Di Jiangcheng ini, ternyata ada seseorang yang berani memprovokasi aku Xiao Baiqian. Berhenti di sana, Kal. Tuan Muda Zhao, aku minta maaf. Barang antikmu tidak sengaja pecah olehku. Aku akan bertanggung jawab atas ganti ruginya. Kal. Merusak sesuatu milik Xiao Baiqian. Kau pasti sudah bosan hidup. Dengan hak apa kau memukul orang? Barang antik ini dirusak olehku. Ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Kau sembarangan memukul orang. Apakah kau punya rasa hormat pada hukum? Hukum. Di Jiangcheng, aku adalah hukum. Tuan Muda Zhao dan orang ini adalah tamu terhormat toko antik Jiangshanku. Mohon berbaik hati, berikan aku sedikit hormat. Karena Ketua Qin sudah berbicara, aku tidak ingin membuang kata-kata untuk sampah ini. Tuan Muda Xiao, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia kemarin juga melukai dua saudara kita. Wang Bu, apakah kau punya dendam terhadap anak ini? Ini bukan hanya dendam. Tuan Muda Xiao, anak ini kemarin membawa pergi tunanganmu, Nona Qian Zui. Dia pasti milik Nona Qian Zui. Yang dibicarakan, kekasih tercinta. Beraninya kau menyentuh tunanganku. Kau benar-benar mencari masalah. Kau, Tuan Muda Xiao, jangan buang-buang kata padanya. Hari ini, kita harus membuatnya mengerti. Tuan Muda Zhao, hari ini apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Bahkan jika itu berarti menjadi musuhku. Benar. Bahkan jika itu berarti menjadi musuhmu. Haiyan, lepaskan. Nah, jika kau punya nyali jangan bersembunyi di balik wanita. Kemarilah, berlututlah di hadapan Tuan Muda Xiao. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar pada mereka. Kalian penjahat kecil. Haiyan, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Apapun yang dia lakukan padamu hari ini, aku tidak takut padanya. Aku. Xiao Peng, apakah kamu baik-baik saja? Orang biasa akan selalu menjadi orang biasa. Mengantar makanan pesan antar, dan itu membuatmu berpikir kamu penting. Tuan Muda Xiao, anak ini sepertinya ada sesuatu di tangannya. Liontin Job Naga Langit, apel. Tidak heran Qin Xiu mati-matian ingin melindunginya. Jika kita bisa mendapatkan Liontin Job Naga Langit, keluarga Xiaoku bisa memerintah penjaga naga dan menjadi keluarga teratas di Jiangcheng. Nah, aku dengar kau memiliki Liontin Job Naga Langit di tanganmu. Serahkan, dan kami akan mengampunimu. Bagaimana? Kau ingin merebutnya. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Lalu apa? Tidak memberi. Kalau begitu aku akan mulai dengannya. Bosan hidup. Tuan Muda Xiao, beraninya kau memukulku. Wang Bu, tangkap dia. Coba kulihat siapa yang berani. Betapa lancangnya. Beraninya kau menginginkan Liontin Giok Naga Langit. Ketua Sekte Hu, ini semua salah paham. Sebaiknya ini hanya kesalahpahaman. Anak muda, dari mana kau mendapatkan Liontin Giok ini? Aku memungutnya saat buang air kecil di pinggir jalan. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan bertahu-teli. Liontin Giok ini, apakah kau bersedia menjualnya kepadaku? Harga bukan masalah. Aku dengar. Penjaga nagamu. Mereka semua adalah pasukan yang benar. Temanku. Sekarang mereka semua telah ditangkap oleh mereka. Ini. Tutup mulutmu. Jelas-jelas kamu Yang berutang uang pada Tuan Muda Xiao? Bajingan. Aku paling membencimu. Yang menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain di luar. Ayo pergi. Sekarang, kau bisa menjual Liontin Giok itu kepadaku kan? Itu tidak benar. Kedatanganku di tempat ini memiliki hubungan besar dengan Liontin Giok itu. Aku tidak bisa menjualnya kepadanya. Aku sangat menyukai Liontin Giok ini sekarang. Aku tidak ingin menjualnya untuk saat ini. Baiklah, karena itu masalahnya.
Orang tua ini tidak bisa memaksamu. Baiklah. Kalau begitu sekarang mari membahas masalah kompensasi. Lagi pula kau tidak bisa menyediakan 2 juta. Penjaga, tangkap mereka semua. Sao Batian. Siapa bilang aku tidak bisa mendapatkan uangnya? Cukup percaya diri bukan? Jika kau tidak bisa menyediakan uangnya, maka berlututlah seperti anjing di hadapanku. Dan merangkak keluar dari sini, dan keluar dari Jiangchen. Jika aku memang mendapatkan uang ini, lalu bagaimana? Kalau begitu aku juga akan bertingkah seperti anjing, dan merangkak keluar dari sini. Bagus. Karena taruhan sudah dibuat, maka orang tua ini akan menjadi saksi. Nah, aku yakin akan menang. Lagi pula tidak ada yang berani meminjamkanmu uang. Siapa bilang begitu? Nona muda ini berani meminjamkannya padanya. Tidak. Siapa bilang dia tidak bisa mendapatkan 2 juta? Nona muda ini akan meminjamkannya padanya. Tianzu, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sedang kulakukan? Beraninya kau bertanya. Lihatlah baik-baik sendiri. Berapa banyak pesanan pengiriman yang sudah lewat batas waktu? Astaga, bagaimana aku bisa melupakan ini? Tidak. Tianzui, kau adalah tunanganku. Kau tertawa dan bercanda dengan pria ini. Bukankah kau sudah keterlaluan? Itu bukan urusanmu. Apa kau tidak menginginkannya? Untuk menggantimu 2 juta, aku akan memberikannya. Tianzui, kau kabur dari rumah untuk menghindari pernikahan. Dan kau hanya mengantarkan makanan murahan. Bagaimana mungkin kau bisa menyediakan 2 juta? Apa yang kau inginkan? Halo ayah. Transfer 2 juta padaku segera. Kalau tidak, jangan harap bisa melihat putrimu lagi. Sudah ditransfer. Ayo pergi. Liu Qianzui, kau benar-benar meminta uang pada ayahmu. Untuk pria ini. Aku tidak peduli semua itu. Bagaimanapun juga, uangnya sudah beres. Taruhanmu. Aku baru saja mendengarnya dengan jelas. Sekarang, giliranmu Tuan Muda Xiao untuk memenuhi janjimu. Kau ingin aku Xiao Batian bertingkah seperti anjing? Tidak mungkin. Ketua Sekte Ho. Baru saja kau bilang kau adalah saksinya kan? Benar. Siapa yang berani tidak memenuhi taruhan? Aku penjaga naga. Pasti akan membuatnya membayar harganya. Aku yakin manajer Liu akan sangat bersedia memenuhi taruhan atas namaku. Aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga keluargamu dengan baik. Aku bersedia menerima hukuman Tuan Muda Xiao. Ayo pergi. Kian. Nona muda tertua dari keluarga Liu ini. Bukankah dia tunangan Xiao Batian? Bagaimana dia bisa kabur dengan seorang pengantar barang? Memang benar. Jika kamu ingin hidupmu tertahankan, kamu harus diselingkuhi. Haiyan. Kau tunggu saja aku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pergi. Aku Tuan Muda Xiao. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Malam ini, kau harus menangkap Haiyan untukku. Jika tidak, toko antik Jensenmu tidak akan punya alasan untuk ada. Sesuai perintahmu, aku pasti akan menyelesaikan misi ini. Tuan Haiyang, tolong tunggu. Tidak dijual. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ayo pergi. Pembicaraan macam apa itu? Ini adalah ketua Ken dari toko antik Jiangshan kami. Tunjukkan rasa hormat. Baru saja kau hanya berdiri dan tidak menawarkan bantuan. Sekarang kau masih ingin aku menunjukkan rasa hormat padamu. Nona Qianzu, saya juga bekerja untuk para ketua. Saya juga dalam posisi sulit. Tolong coba pahami saya. Posisi sulit. Apa yang sulit bagimu? Tianzui, tenanglah. Ketua Qin, kau mencariku. Sebenarnya ada apa? Begini, Tuan Haiyang, saya ingin mengobrol dengan Anda mengenai Liontin Jiok itu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ada waktu malam ini? Kita bisa makan malam bersama. Tidak bisa. Ini sangat merepotkan baginya. Benar. Nona Qianzu, saya sedang berbicara dengan Tuan Haiyang. Kenapa Anda menyela? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah nona muda tertua, Anda bisa bertindak begitu sombong. Dia bersamaku. Tanpa izinku, dia tidak akan makan malam dengan siapapun. Terutama bukan denganmu. Gadis kecil, Anda belum memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya seperti ini. Kau bahkan kurang pantas untuk makan malam dengannya.
Ayo pergi. Baiklah, Kamu. Liu Xianzu, tunggu saja aku. Ketua Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? The film was Demi toko antik translated Jiangshan, and saya hanya narrated bisa by menghadiri Media. perjamuan para investor itu. Hai Yang, kenapa kamu sangat lemah hari ini? Anak muda, memiliki energi yang melimpah itu bagus. Tapi kamu juga harus tahu bagaimana menahan diri. Hanya ada sapi yang lelah, tapi tidak ada ladang yang terlalu The film sering was dibajak. translated and narrated by Ayo pergi Media. Hai Yang, istirahatlah lebih awal hari ini. baiklah aku akan menyelesaikan pesanan terakhir ini. Lalu aku akan pulang. Ya ampun. Wanita memang. Seperti serigala di usia 30 dan harimau di usia 40. Masih mengikutiku. Kamu sudah mengikutiku sepanjang hari. Kamu sudah mengikutiku sepanjang hari. Kamu pasti lelah. Apakah kamu ingin beristirahat? Kapan Anda menemukan saya? Kemarin saat kamu mengikutiku, aku menemukanmu. Benar. Terima kasih sudah menjaga pintu untukku. Jeti, Anda sengaja memanfaatkan saya. Pintar. Anda. Berandal. Jangan salah paham. Aku tidak menariknya. Itu kamu. Itu lepas sendiri. Biar aku bantu kamu berdiri. Jangan dekati saya berandal. Jika Anda mendekat lagi, saya akan mengubah Anda menjadi Kasim. Sudahlah. Aku harus segera menyelesaikan pesanan ini. Aku lelah dan perlu tidur. Nona Sukui. Itu nama yang menarik. Berandal, Anda benar-benar mengikuti saya. Apa sebenarnya tujuan Anda? Kamu salah paham lagi. Aku benar-benar tidak tahu pengirimannya adalah kamu. Jangan mendekat lagi. Kau, lepaskan. Nona, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Kau tidak sengaja melakukannya. Kenapa kau tidak berdiri? Jika kau tidak bangun sekarang, aku akan mengubahmu menjadi Kasim. Kau, Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku tentu saja tidak melihat apa-apa. Ada satu di belakangmu, Spar. Seekor burung pipit. kau, diam. Itu adalah Jukyu. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bantu aku berdiri. Baiklah. Bantu kamu berdiri baiklah. Kau, The film was Apa yang kau lakukan? translated and Jangan narrated bergerak. by Media. Jika kamu tidak ingin kakimu membengkak, seperti kaki babi, maka jangan bergerak. Bagaimana? Nyaman kan? Ini adalah teknik pijat yang aku pelajari. Di perbatasan saat aku di militer. Menghususkan diri dalam mengobati keseliu dan memar. berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Kau yang menyebabkannya sejak awal. Kamu akan mendapatkan suguhan istimewa hari ini. Meskipun aku kelaparan, aku tidak akan makan sepotong pun dari apapun yang kau buat. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Jangan menyesalinya nanti ya. Hidangan yang begitu mewah. Sayang sekali, hanya aku yang bisa menikmatinya. Lihat irisan daging ini. Harum. Itu tidak terlihat anak. Siapa tahu kau berandalan. Telah mengutak-atik hidangan ini. Mengutak-atiknya. Lihat bentuk tubuhmu, biasa saja. Dan penampilan, biasa saja. Sobat, aku tidak punya alasan untuk melakukan itu. Kalau kamu tidak makan ya sudah jangan makan. Membuang-buang makanan. Kenapa aku tidak boleh memakannya? Barang-barang ini, aku membeli semua ini. Kalau begitu aku akan memakannya saja. Sebenarnya aku masih lebih suka caramu yang tadi. Tatapan liar itu. Diam. Aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh membicarakan apa yang terjadi malam ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan mengubahmu menjadi Kasim. Aku serius dengan ucapanku.
Kamu benar-benar tidak berguna. Seorang pengantar barang, kamu tidak bisa mengatasinya. Dan aku harus turun tangan, secara pribadi. Kakak, anak itu benar-benar beruntung. Itulah sebabnya dia lolos. Itu bukan salah kami. Berhenti bicara omong kosong. Aku memberitahumu. Kumpulkan semua orang. Hari ini kita akan menjatuhkannya. Kau mulai lagi. Apa kau percaya padaku? Aku benar-benar akan mengubahmu menjadi Kasim. Dengarkan langkah kaki. Orang yang datang tidak berniat baik. Dengarkan langkah kaki itu, kau bisa tahu. Tamu itu berarti masalah. Kau tidak bisa membodohi siapapun. Percaya atau tidak, aku benar-benar akan melumpuhkanmu. Itu tidak benar, Kak. Aku baru saja melihatnya masuk. Di mana dia sekarang? Idiot. Makanannya masih panas. Kemana dia bisa pergi? Kalian berdua. Cari saja untukku. Orang-orang itu semua, mereka datang untukmu bukan? Aku benar-benar terkesan padamu. Jangan gegabah. Jumlah mereka lebih The banyak film dari was kita. translated Kita harus mengakali and mereka. narrated by Benar. M Media. Berapa banyak orang yang bisa kamu tangani? Pergelangan kakiku terkilir sekarang. Aku hanya bisa menangani satu. Sedangkan sisanya, aku harus menyerahkannya padamu. Tidak masalah. Untuk orang ini, aku bisa menangani mereka semua. Tapi, kamu harus melakukan bantuan kecil untukku. Bajingan, Jangan bergerak. lepaskan. Bukankah ini salah satu dari 4 utusan penjaga naga? Utusan Zukue. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kau tahu siapa aku? Kenapa kau tidak pergi saja? Kalau tidak, pembalasan penjaga naga, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Kau, Kalian 4 utusan penjaga naga. Kamu sudah jadi apa? Jangan bersikap sombong padaku. Katakan padaku. Di mana si pengantar barang itu? Kalian 4 utusan penjaga naga. Semuanya sulit ditaklukkan. Jika kau tidak sedikit menderita, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Bu. Dia milikmu. apa yang akan kau lakukan? Saat berhadapan dengan wanita keras kepala, aku yang terbaik dalam hal itu. Beraninya kau? Bocah. Yang kamu lakukan hanyalah merobek pakaian orang setiap hari. Dan kau berani membicarakan orang lain. Kakak. Anak ini. Dia adalah Haiyan. Lihatlah kau begitu pengecut. Seorang pengantar barang. Memukulmu seperti ini. Nah. Jadilah cerdas dan berlutut sekarang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Maaf. Kakiku kaku. Aku tidak bisa berlutut. Mati. Kakak. Cincang dia. Bangun. Diam. Kenapa kau tidak memotongnya? Kenapa kau tidak menendangnya di selangkangan? Kamu terlalu banyak bicara. Aku sedang mengajarimu jurus. Lihatlah seni naga terbangku. Itu sudah cukup untuk kamu pelajari seumur hidup. Berhentilah menggertak. Seni naga terbang 200 tahun yang lalu sudah hilang dari sejarah. Ini benar-benar seni naga terbang. Di mana kau mempelajarinya? Kakak. Kau sebenarnya siapa? Aku. Seorang kurir. Jika kau seorang pengantar barang, jadilah pengantar barang saja. Penyerangan melanggar hukum. Biarkan saja aku pergi. Omong kosong. Kakak Haiyan. Aku. Nenekku besar. Akan menikah. Aku. Aku harus kembali untuk pernikahannya. Tidak perlu mengantarku. Ngomong-ngomong, seni naga terbangmu. Siapa yang mengajarkannya padamu? Ini adalah milik penjaga naga kami. Seni bela diri tingkat atas. Kau harus menjelaskan dengan jelas. Ini. Tidak ada orang lain yang mengajariku ini. Aku yang mengajarimu ini. Maksudmu? Kau adalah pendiri penjaga naga, putra mahkota Ki Agung. Apa menurutmu seorang kurir bisa secara bersamaan memiliki seni naga terbang? Dan ini. Liontin Giok Naga Langit. Ini tidak mungkin. Putra mahkota Ki Agung meninggal 200 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya kau? Utusan Zukue. Ketua Sekte Hu telah memberi perintah. Mohon segera menemuinya. Jangan menunda. Aku tidak peduli siapa kau. Masalah ini sangat penting. Kau harus ikut denganku. Ini harus diklarifikasi. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Beraninya kau sembarangan menarik penjaga naga yang ditempatkan di perbatasan. Ketua Sekte Hu, kau tanyakan pada semua orang. Siapa yang masih bersedia sekarang melakukan bisnis yang merugikan seperti itu? Ya, sekarang penjaga naga terpecah belah.
Masing-masing beroperasi secara mandiri. Kami menarik pasukan kami, hanya untuk melindungi diri kami sendiri. Dengan melakukan ini, bukankah kau melupakan asal-usulmu? Apa itu melupakan akar kita? Sudah berapa lama Ki Agung dihancurkan? Apa urusan kita? Kalian semua, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Kami ingin meminta ketua Sektehu untuk secara sukarela mundur. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Kalian semua pernah menerima perlindungan dari penjaga naga. Bagaimana bisa kalian begitu tidak tahu berterima kasih sekarang? Memaksa ketua Sektehu untuk mundur? Zukue, kau berhenti membicarakan ketidakberterimaan di sini. Saat kami berada di perbatasan, berjuang mati-matian. Di mana kalian? Baiklah, aku tidak akan berdebat tentang hal-hal ini denganmu. Katakan saja padaku, apa yang diperlukan agar kau kembali dan menjaga perbatasan lagi? Bukankah kami mendengar ketua Sektehu mengatakan sebelumnya bahwa Liontin Giok Naga Langit akan segera muncul jika kau menyerahkan Liontin Giok Naga Langit dan apa yang ditinggalkan putra mahkota Ki Agung? Harta rahasia penjaga naga, kami baru akan mempertimbangkan untuk kembali ke perbatasan. Apa yang kamu katakan? Harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh putra mahkota Ki Agung. Bagaimana bisa aku tidak tahu tentang itu? Dari mana datangnya pengantar barang bau ini? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Keluar. Kamu pasti naga biru kan? Dulu, leluhurmu Xiaolong sama pemarahnya denganmu. Kemudian, aku memberinya pelajaran, dan dia menjadi patuh. Zukue, dari mana kau menemukan orang gila ini? Jika dia berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Benar-benar ramai di sini hari ini. Biarkan aku memperkenalkan dua kenalan kepada semua orang. Sao Batian, kenapa dia ada di sini? Karena semua orang sudah tiba. Kalau begitu kita, langsung saja ke intinya. Baihu, kau harus mengerti. Ini adalah area terlarang penjaga naga. Bagaimana bisa kau sembarangan membawa orang-orang dari keluarga Sel masuk? Ketua Sektehu, lihat apa yang kau katakan. Bukankah Zukue juga membawa seorang pengantar barang? Ayah, Liontin Giok Naga Langit ada di tangan anak itu. Baiklah, hari ini, selama kita mendapatkan Liontin Giok itu, keluarga Xiao akan bisa mengendalikan penjaga naga. Apa kamu tahu? Leluhur Baihu, saat dia muda bersamaku di luar, dan mabuk, dan menyinggung perasaanku. Akibatnya aku menghunus pedangku, dan dia mengompong karena ketakutan. Kau diam. Kekuatan tempur dan pengaruh Baihu adalah yang terkuat di antara kami berempat. Jangan berani-beraninya kau membuat masalah. Tidak ada lagi omong kosong. Hari ini, aku tidak peduli apa yang masing-masing dari kalian pikirkan. Aku Baihu hanya punya satu hal untuk dikatakan. Serahkan Liontin Giok Naga Langit dan harta rahasia penjaga naga. Jika tidak, bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan tersisa di sini. Baihu, apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Kami tidak takut padamu. Ketua Sektehu, apakah kau juga tidak bersedia menyerahkan harta rahasia itu? Mimpi saja. Bersemangat, seperti yang diharapkan dari Ketua Sektehu. Tapi sayangnya, dengan keluarga Xiaoko mendukung utusan Baihu, kalian semua digabungkan. Tidak sebanding dengan kami. Karena Baihu mendapat dukungan dari keluarga Xiao, maka kami akan sepenuhnya mematuhi utusan Baihu. Sekarang, siapa lagi yang berani menentangku Baihu? Maju ke depan. Aku keberatan. Nah, dari mana kau muncul? Apakah kau mencari mati, Tuan Baihu? Anak ini memiliki Liontin Giok Naga Langit padanya. Nah, serahkan Liontin Giok Naga Langit. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Baihu, apa kamu tahu bahwa leluhurmu Xiaohu tidak pernah berani berbicara kepadaku? Dengan nada seperti itu, keberanianmu cukup besar. Adik muda, kau tidak bisa memberikan Liontin Giok itu kepadanya. Jika keluarga Xiao sampai menguasai penjaga naga, mereka pasti akan mengintensifkan upaya mereka untuk menimbun kekayaan. Penjaga nagaku tidak boleh pernah menjadi alat mereka untuk menyakiti rakyat jelata. Kau, Baihu, jangan buang-buang kata dengan mereka. Selama keluarga Xiao kita menguasai penjaga naga, uang dan harta rahasia, kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan. Nah, kau cukup berani. Selama kau menyerahkan Liontin Giok itu, aku akan menjadikanmu bawahanku. Kemuliaan dan kekayaan akan menjadi milikmu. Baihu, jika leluhurmu melihat kamu dalam keadaanmu sekarang, dia mungkin akan melompat keluar dari peti matinya. Upaya keras dari putra mahkota Ki Agung. Sayang sekali. Apakah kau tahu apa yang terjadi pada yang disebut putra mahkota Ki Agung? Bagaimana nasib akhirnya? Ibu dari putra mahkota Ki Agung, seluruh keluarga mereka, semuanya oleh leluhurku diasingkan ke perbatasan karena pengkhianatan. Leluhurku benar-benar tangguh. Jadi kamu adalah Zhao Loshan, keturunan dari binatang buas ini. Zhao Loshan, aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Dan kalian berdua, tidak satupun dari kalian akan lolos. Sudahlah, karena itu masalahnya. Aku juga tidak ingin melihat perselisihan internal di dalam penjaga naga. Harta rahasia itu, berikan kepada Baihu. The film was translated and narrated by M. Sekarang Media. cepat serahkan Liontin Giok itu.
Aku akan segera tak terkalahkan. Jauhi aku. Aku ingin mengajari Xiaohu pelajaran karena menjadi keturunan yang tidak berbakti. Kau yang terlalu percaya diri. Kau mencari mati. Tuanku, jika kekuatan tempurku adalah 3.000, kekuatan tempur anak ini setidaknya 10.000. Apa latar belakangnya? Kalian berdua pergi duluan. Anak ini cukup tanggun. Aku tidak bisa meladenimu. Dia sudah pergi. Nah, jangan terlalu lancang. Terima satu lagi jurusku. Nah, aku telah mencuri liontin giokmu. Leontin Giok itu. Setelah aku mendapatkan harta rahasia itu, kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Legenda mengatakan bahwa harta rahasia ini memiliki kekuatan tak terbatas. Tidak ada yang bisa melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Aku ingat sekarang. Bayu, aku menasihatimu. Sebaiknya jangan membukanya. Nah, kau mati. Ini adalah gulungan kertas. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dia sebenarnya adalah putra mahkota. Sekarang Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini. Siapa di antara kalian yang berani menentang? Tidak mungkin. Anak ini jelas hanya seorang kurir. Kalau begitu, kenapa kau tidak melanjutkan pertarungan? Omong kosong, kami bertiga digabungkan. Bukan tandingannya. Berani bergerak, coba saja. Lihatlah diri kalian. Baru 200 tahun, dan kalian telah mengubah penjaga nagaku menjadi keadaan seperti ini. Ketika aku kembali ke Ki Agung, aku pasti akan memberitahu leluhur kalian segala sesuatu tentang masalah ini. Salam Yang Mulia Putra Mahkota. Tolong jangan ceritakan hal-hal ini kepada leluhur kita. Kami benar-benar sangat malu. Sudahlah, berbuat salah itu manusiawi. Siapa yang bisa tanpa celah? Bahwa penjaga naga telah bertahan sampai sekarang. Sudah cukup bagus. Kau teruslah mengelola penjaga naga. Tapi jangan mengecewakan putra mahkota ini lagi. Putra mahkota, bagaimana sekarang? Aku akan segera pergi mengambil. Grup show sudah diurus untuk membalas dendammu. Jangan bertindak impulsif. Tugas terpentingmu sekarang adalah menyembunyikan identitas asliku. Selidiki grup Shao secara diam-diam. Aku ingin kembali. Ren masih perlu mencari petunjuk dari keluarga Shao. Yang Mulia Putra Mahkota, aku ingat. Leontin Giok ini berasal The dari film was kitab kuno translated penembaan artefak and Istana Surgawi. narrated by Benar. M-Media. Leontin Giok ini dibuat oleh Klan penempaan artefak saat itu, khusus untuk keluarga kekaisaran. Alasan aku bisa melakukan perjalanan ke masa kini dengan Leontin Giok ini sangat berkaitan. Hanya saja bagaimana aku bisa kembali, aku benar-benar tidak tahu. Yang Mulia Putra Mahkota, penembaan artefak Istana Surgawi sepertinya ada di toko antik Jiangsan. Toko antik Jiangsan. Baiklah, Fu Shenai, kau terus pimpin penjaga naga. Jika keempat orang itu berani memberontak lagi, tidak akan ada ampun. Ya Tuan. Sukhoi, tetaplah di sisi Putra Mahkota, dan pastikan keamanan mutlak Putra Mahkota. Segera. Kondisi pasien sudah terlalu lama berlarut-larut. Dengan keahlian medisku, kemungkinan besar tidak dapat disembuhkan. Sebaiknya kamu membawanya pulang. Mungkin dia akan merasa sedikit lebih baik. Dr. Liu. Dr. Liu, aku mohon. Tolong selamatkan ibuku. The film was translated and narrated by M-Media. Ayo pulang. Anakmu tidak berbakti, jika bukan karena aku saat itu. Dan hal-hal salah yang aku lakukan. Kehilangan semua uang. Kamu tidak akan tidak punya uang untuk pengobatan. Menunggu sampai sekarang. Ibu tidak menyalahkanmu. Mama, Selama kamu dan Xiao baik-baik saja. Ibu akan tenang. Nah. Ayo pergi. Mama. Kakak. Ayo pulang.
Aku masih punya cara. Mungkin. Itu bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Ini adalah pusaka keluargaku. Angong Ni Huang dan seharusnya ini efektif. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan obatnya padaku. Ini adalah Angong Ni Huang dan dari 200 tahun yang lalu. Melihat kondisi fisiknya, dia tidak akan sanggup menahannya. Lihat saja sendiri. Jika kita tidak menggunakan obat ini, pilihan lain apa yang kita punya? Jika kamu bersikeras menggunakan obat ini, kamu harus memberikannya padanya dalam 2 dosis terpisah. Jika tidak, Minggir. aku harus campur tangan lagi. Campur tanganmu. Lihat saja sendiri, apakah Bibi masih punya masalah? Ini hanyalah ilusi. Tubuh Bibi saat ini sedang mengalami dampak kuat dari khasiat obat. Meskipun obatnya bagus, jangan lupakan itu. Dia lemah secara fisik. Ibu, Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Dr. Xiao, apa yang terjadi pada mamaku? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas-jelas membaik barusan. Sudah kubilang sesuatu akan terjadi. Menyingkirlah. Kamu. Beraninya kamu. Kamu benar-benar berani memberikan akupuntur secara sepihak kepada pasien. Diam. Perhatikan saja baik-baik. Ini benar-benar mukjizat. Kulit Bibi merona. Dan dia benar-benar lolos dari bahaya yang mengancam jiwa. Kakak Hayang. Terima kasih. Kakak Hayang. Terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Sama-sama. Dulu, saat aku belajar kedokteran, guruku yang terhormat, Tuan Litua pernah berkata, lebih baik obat-obatan berdebu di rak daripada orang-orang menderita di dunia. Aku harap Dr. Xiao akan mengingat ini. Jadi teknik akupuntur Anda juga dipelajari dari pria itu. Benar sekali. Akupuntur Huayang. Ini adalah milik Tuan Litua. Keterampilan mahakarya. The film was Baiklah, translated Bibi and butuh istirahat narrated 2 by minggu. M Media. Dan kemudian dia bisa dipulangkan. Anda bisa segera menyelesaikan prosedur pemulangan. Dr. Xiao, terima kasih atas usahamu. Tuan Hayang, tolong ikut saya keluar sebentar. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa yang tidak bisa dikatakan di sini? Ini tidak nyaman. Ini masalah yang sangat pribadi. Ini masalah yang sangat pribadi. Keluar. Apa mari kita bicara baik-baik? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin melakukan sesuatu. Ada apa? Jika kamu melakukan itu, aku akan memanggil bantuan. Tidak. Jika kamu berteriak minta tolong aku akan malu. Mendekatlah sedikit. Tidak, ini tidak senonoh. Tidak, ini tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak pantas? Kamu luar biasa. Tapi di sini, itu benar-benar tidak mungkin. Aku mohon padamu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjadi muridmu. Guru, terimalah penghormatanku. Tolong ajari aku metode akupuntur Huayang. Kamu membuat keributan besar. Hanya untuk menjadi muridku. Kalau tidak, apa yang kamu pikirkan? Aku kira kamu melakukan hal lain. Baiklah, aku setuju. Cepat bangun. Baiklah. Dasar bocah nakal. Biarkan Keyun pergi. Keyol, bocah nakal ini tidak melakukan apa-apa padamu kan? Apa yang kamu lakukan, Dr. Liu? Dia adalah guruku. Apakah kamu baik-baik saja, Guru? Guru, Aku rasa kamu salah paham. Dr. Xiao hanya ingin menjadi muridku itu saja. Ya, jadilah murid. Ya, Kamu bicara omong kosong. Kamu mencoba menipu hantu. Apa yang kamu miliki, sehingga Keyun pantas menjadi muridmu? Menurutku, kamu hanya ingin memanfaatkan Keyun. Dr. Liu, tolong jaga ucapanmu. Jika guruku ingin memanfaatkanku, apakah aku masih akan membelanya? benar. Keyun, aku sudah mengejarmu begitu lama. Dan kamu tidak pernah setuju. Aku tahu. Kamu bukan orang yang mudah. Dia pasti berbohong padamu. Percayalah padaku. Aku akan memanggil Satpam sekarang. Bawa dia pergi. Satpam. Ada yang bertingkah seperti preman di sini. Siapa yang begitu berani bertindak seperti preman di rumah sakit? Itulah dia. Ini. Dia mengganggu dan menipu Dr. Xiao. Tunggu sebentar, kawan.
Dalam 3 detik ini, berapa banyak label yang sudah kamu tempelkan The film padaku? was Cukup translated bicara. and Ikut kami narrated untuk by penyelidikan. M-Media. Kamu salah paham. Aku secara sukarela memanggil Hayang Guru dan datang ke sini. Itu adalah kemauanku sendiri. Saat kamu biasanya berbicara, apakah kamu selalu segila ini? Bocah kecil. Dengan hak apa? Mungkin pesonaku memang terlalu besar. Kalian semua mendengarnya dengan benar. Dokter Xiao berkata dia bersedia. Ya, Karena Dokter Xiao bilang dia bersedia. Maka kita tidak bisa ikut campur. Dokter Liu, kami pergi. Pergi. Tidak, itu tidak benar. Kamu pasti punya masalah. Keyon selalu hanya terobsesi dengan keterampilan medis. Tidak mungkin dia tertarik padamu. Kamu menebak dengan benar. Justru karena keterampilan medisku yang luar biasa, aku mendapatkan apresiasi Dokter Xiao. Apakah ada masalah? Kamu bicara omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Keterampilan medis yang luar biasa. Di mana kamu luar biasa? Di mana kamu luar biasa? aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hayang menggunakan akupuntur untuk menyelamatkan Ibu Luming. Ini tidak mungkin. Penyakit Ibu Luming. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Keil. Jangan biarkan dia menipumu. Tidak, kawan. Keluar belok di sudut. Dan periksa Ibu Luming di kamarnya. Maka kamu akan tahu. Tidak perlu. Karena kamu sama sekali tidak bisa menyembuhkan Ibu Luming. Dokter Liu. Kalian semua di sini. Tidak, bagaimana kamu bisa berjalan? Ibuku bilang dia sudah terlalu lama berbaring dan ingin keluar dan bergerak. Ini tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Dokter Liu, aku ingin keluar sekarang. Aku merasa tubuhku sudah sehat. Lihat, Ibu, hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Dokter Liu. Bekerja lebih keras. Keil. Dokter Liu. Jangan bicara padaku lagi. Aku takut guruku akan salah paham. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan membuatmu membayar harganya. Berhenti, siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku diundang oleh Hu Xianghai. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah Tuan Muda, seorang murid naga biru, salah satu dari 4 utusan penjaga naga. Calon menantu keluarga Hu. Nanti aku akan menyuruh naga biru berbicara langsung denganmu. Bukan apa-apa, berbaringlah. Tuan Haiyan, aku sudah menyelidiki secara menyeluruh semua bisnis bawah tanah keluarga Shao. Nyonya Hu, bukankah kau bilang aku adalah calon menantu keluarga Hu? Lalu untuk apa orang ini di sini? Menantuku tersayang Wan. Kami tidak memanggilnya ke sini. Siapa kau, siapa yang memanggilmu ke sini? Keluar sekarang. Diam. Aku belum mati. Aku yang bertanggung jawab atas keluarga Hu. Aku bisa menyuruh siapapun yang kuinginkan datang ke sini. Ketua Hu. Enyahlah. Cepat panggil dokter. Cepat. Jin Hai. Dokter, cepat selamatkan suamiku. Nyonya Hu? Mengenai penyakit tetua Hu, aku juga tidak berdaya. Kau sebaiknya segera mencari Dr. Xiao Kaiyon. Jika kita menunggu Xiao Kaiyon tiba, Tu Xianghai sudah akan mati. Biarkan aku yang melakukannya. Kau anak muda, jangan bicara begitu sombong. Di seluruh Jiangshang selain Dr. Xiao, tidak ada yang bisa menyelamatkan tetua Hu. Begitukah? Lalu, apakah kamu tahu? Aku adalah guru Xiao Kaiyon. Nyonya Hu, kenapa kau belum mengusir orang gila ini? Apa kau menyimpannya untuk tahun baru? Seseorang. Cepat usir orang ini. Benar-benar sembarang orang. Ingin masuk ke keluarga Huku. Anak muda, apa yang ingin kau lakukan? Jika kamu berani menghalangiku lagi, percaya atau tidak, aku tidak akan sungkan. Ini semua salahmu. Jika kau tidak membuat masalah di sini. Bagaimana Jin Hai bisa berakhir seperti ini? Anak muda, kurasa kau mencari mati hari ini, bukan?
Pemuda naga biru itu, apakah begini cara dia biasanya mengajarimu bersikap? Kau punya banyak nyali. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Naga Biru. Ketika naga biru biasanya melihatku, dia dengan hormat membungkuk padaku. Kau berani memukul orang? Kau sudah keterlaluan. Jika kamu tidak menyingkir lagi, aku akan memukulmu juga. Anak muda, jika kau berani membuat masalah lagi, aku tidak akan mengobatinya. Pada saat itu, jika sesuatu terjadi pada tetuahu, aku ingin melihat bagaimana kau menanganinya. Lalu mengapa kamu tidak cepat pergi? Masih menjadi pengganggu di sini. Jika dia tidak menghentikanku, apakah aku perlu kamu untuk merawatnya? Kau, Dokter, tolong cepat selamatkan suamiku. Aku takut dia tidak akan bisa menunggu Dokter Xiao tiba. awalnya aku punya peluang 10% untuk mengendalikan kondisi tetuahu. Tapi sekarang aku telah dihina oleh orang ini. Kau harus mencari seseorang yang lebih mampu. Dokter, kau tidak bisa pergi. Jika kau pergi, siapa yang akan kutemukan untuk menyelamatkan suamiku? Bukankah dia terus mengatakan dia bisa? Kau bisa tanyakan saja padanya. Aku tidak akan menemanimu. Dia hanya seorang penipu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sesepuh terhormat sepertimu? Adapun aku sekarang, aku akan menyuruh seseorang mengusirnya. Tetuahu, Nah, jika kau berani menusukkan jarum itu, hari ini akan menjadi kematianmu. diam. Napas cepat. Ini adalah serangan akut panas dalam. Pelepasan darah harus digunakan untuk meringankan kondisi. Dia membunuh orang. Cepat tangkap dia. Kau benar-benar punya keberanian beruang dan macan tutul. Hari ini aku harus menjadikanmu contoh. Semua berhenti. Apa yang kalian The film rencanakan? was Your bocah translated kecil ini. and narrated by M Media. Dia membunuh ayahmu. Dokter Xiao, tolong segera pergi dan periksa. Anak itu berpura-pura ahli. Dia menusukkan jarum pada tetuahu. Tetuahu dalam kondisi yang sangat kritis sekarang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena Hayang, jarum yang dia berikan itu, yang melepaskan ki dan darah di dalam tubuh tetuahu, mungkin sudah terlambat. Ini tidak mungkin. Dia seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin dia mengerti pengobatan? Benar Dokter Xiao. Kau tidak perlu membelanya lagi. Aku tidak membelanya. Tapi dia adalah guruku. Kondisi tetuahu saat ini, aku memperkirakan, hanya guruku yang bisa menyelamatkannya. Dia ada benar-benar tuanmu? Ketika Hu Xintai bangun, kamu akan tahu dengan sendirinya. Tetuahu, Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah dermawan penjaga nagaku. Dermawanku. Kau benar-benar keterlaluan. Dia adalah orang yang dibicarakan Tuan Naga Biru. Dermawan penjaga naga. Aku benar-benar buta. Karena menyinggung tokoh penting seperti itu. Terutama kau. Kau kurang kebijaksanaan. Aku akan menyuruh Naga Biru menghukummu dengan berat. Tetuahu kami tidak tahu tadi bahwa dia adalah dermawanmu. Itulah sebabnya. Keluar. Kalian berdua. Keluar dari kediaman keluargahu. Kami akan pergi sekarang. Tuan Haiyan. Kesehatanku sudah memburuk. Ayah, Tapi saya selalu punya sebuah keinginan. Saya mohon Anda mengabulkannya. Jika Anda bisa setuju, saya akan bebas dari semua kekhawatiran. bicaralah dengan bebas. Tuan Haiyan. Kesehatan saya memburuk dari hari ke hari. Saya harap saya bisa mempercayakan garis ini kepada Anda. Maka keinginan saya akan terpenuhi. ayah apa yang kamu katakan? Sekarang ini semua orang percaya pada cinta bebas. Siapa yang masih mempraktikkan perjodohan semacam ini? Benar orang tua kau bingung. Dengan murid sebaik Naga Biru, kau tidak menginginkannya. Bocah nakal ini. Untuk apa kau menginginkannya? Tutup mulutmu. Keluarga ini jadi seperti ini karena kamu. Sehingga jadi seperti ini. Dan kamu masih berani bicara di sini. Segera keluar dari sini. Kau, Ketua Sekte Hu.
Sebenarnya aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Oleh karena itu, Orang-orang yang mengejarku antar dari sini sampai Prancis. Apakah aku kekurangan yang sepertimu? jika Nonahu berpikir demikian, maka itu akan menjadi yang terbaik. Guru, tolong bicara lebih sedikit. Sepertinya putri saya tidak memiliki keberuntungan ini. Biarlah. Pria kaku yang bodoh. Kalian semua mengobrol. Aku akan pergi ke perusahaan dulu. Yang mulia putra mahkota, saya sudah mengumpulkan semua bukti melawan keluarga Shao. Dan hanya menunggu perintah Anda. Sukui. Ini semua adalah bukti memberatkan keluarga Xiao. Kami sudah mengaturnya dengan jelas. Para bajingan ini lebih buruk dari babi dan anjing. Aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Halo. Baik, mengerti. Tuan Haiyan. Seorang pengintai penjaga naga melaporkan, rumah lelang saat ini sedang melelang penambahan artefak istana surgawi. Apa? Sukui, ikutlah denganku. Kali ini, kita harus mendapatkan penempaan artefak istana surgawi. Ya, Ayo pergi. Metodemu tidak akan berhasil. Kamu harus mencari yang lain. Haiyan. Aku tahu kau akan datang. Sao Batian, skema jahat apa yang sedang kamu rencanakan sekarang? Berpakaian seperti manusia, tapi bertingkah seperti anjing. Bukankah kalian para kurir? Beraninya kalian menghadiri lelang. Zhao Batian, The kamu film lancang. was translated Aku lancang. and Bukankah narrated kau by tidak M punya uang? Media. Namun kau berani menghadiri lelang. Bukan begitu. Aku sekarang punya alasan untuk mencurigaimu. Ada di sini untuk merampok secara terang-terangan. Kamu. Tunggu saja. Semuanya lihatlah. Kurir ini berani menghadiri lelang. Menurut kalian semua apa yang ingin dia lakukan? Tidak mungkin. Masyarakat macam apa ini masih berani merampok di siang bolong? Kau benar-benar tidak bisa memastikan. Zaman sekarang benar-benar ada berbagai macam orang. Zhao Batian, berhentilah memfitnah orang lain. Aku memfitnah orang lain. Tidak jika kau tidak punya uang. Kau bisa berlutut dan memohon padaku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa meminjamkanmu sedikit. Tidak perlu. Kami punya uang. Punya uang. Sungguh lelukon. Kau seorang kurir. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Dan kau berani datang ke lelang. Toko antik Jiangshanku bernilai 5 miliar. Apakah aku punya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelangmu? Grup Huku bernilai 10 miliar. Apakah aku punya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang? Serius apa kalian berdua gila? Kalian ada di mana-mana. Zhao Batian, trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan saja semuanya. Mengesankan. Aku tidak menyangka kalian berdua akan benar-benar demisi tidak berguna ini. Mempertaruhkan seluruh kekayaan kalian. Ini benar-benar tidak sederhana. Namun, kalian semua akan kecewa hari ini. Kecewa? Ya, Apa sebenarnya maksudmu? Wang Bu. Bersihkan area ini. Keluar. Cepat semuanya cepat pergi. Semuanya keluar. Tinggalkan tempat ini. Keluar. Cepat. Apa kau tidak tahu? Orang-orangku secara khusus menunggu di sini. Orang-orangmu ini. Apakah kamu yakin mereka bisa menghentikanku? Aku tahu itu tidak bisa menghentikanmu. Tapi apa kau tahu? Buku kuno milik siapa itu? Buku itu selalu disimpan di toko antik Jiangshan kami, dan tidak ada catatan resminya. Buku itu milik saudara baikmu Luming. Hayang yang malang. Dimanipulasi oleh saudara baikmu. Sesuai keinginannya. Kamu bilang buku penempaan artefak istana surgawi itu dibawa kepadamu oleh Luming untuk dilelang. Ya, Cepat-cepat telepon Luming. Suruh dia membatalkan lelangnya segera. Saya bersedia membeli dan menjualnya secara pribadi dengannya. tidak perlu menelepon. Ada padaku. Hayang, apa kau tidak menyangka ini? Kakakmu yang baik lebih memilih memberikan buku itu kepadaku daripada kepadamu. Apa kau tidak sangat sedih? Kau akan melewati api dan air demi saudaramu, tapi saudaramu menusukmu dari belakang. Betapa menyedihkan. Kamu pasti menggunakan cara-cara keji. Jika tidak, Luming tidak mungkin membantu kejahatan. Sangat pintar bukan?
Hari itu, aku hampir memukulinya sampai mati. Dan barulah dia memberiku buku ini. Haiyan, jika kau tidak menyerahkan liontin Giok Naga Langit, kau hanya akan mendapatkan setumpuk abu. Jabatian, ini hanyalah pemerasan terang-terangan. Pemerasan terang-terangan juga merupakan sebuah keahlian. Orang miskin pantas dirampok olehku. Sao Batian, sekarang berikan padaku penempaan artefak istana surgawi, dan aku mungkin akan mempertimbangkan memberi keluarga Xiaomu kesempatan untuk berubah. Kau pikir kau siapa? Memberi keluarga Xiaoku kesempatan. Selama aku mendapatkan liontin Giok Naga Langit, seluruh penjaga naga akan menjadi The milik film keluarga was Xiaoku. translated and narrated Pada saat by itu, M Media. membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh serangga. Apa kau pikir penjaga naga akan mendengarkanmu? Bodoh. Jika kau tidak menyerahkan liontin Giok Naga Langit dalam 3 detik, aku akan merobeknya. Kamu ingin liontin Giok itu untuk mengendalikan penjaga naga. Jangan pernah memikirkannya. Baiklah, kau punya nyali. Jika kau berani merobeknya lagi, penjaga naga akan melenyapkan seluruh keluarga Xiaomu. Tidak menyisakan siapapun hidup-hidup. Kau mengancamku ya? Jadi kenapa kalau aku merobeknya? Kau mencari mati. Untuk menghadapi orang semacam ini, biarkan aku yang melakukannya. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Haiyan, kau pikir kau bisa memanipulasiku ya? Lihat siapa ini. Haiyang, jangan dengarkan dia. Jangan berkompromi dengan bajingan ini. Lepaskan aku, ini Xianzu, Jabatian dasar bajingan. Kau benar-benar menggunakan seorang wanita sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam kami. Selama aku bisa berhasil, aku Zhao Batian bersedia melepaskan segalanya. Sao Batian, Bahkan kehidupan Liu Qianzui. jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Qian Zui, aku jamin kamu akan menyesal seumur hidupmu. Haiyan, aku menyarankanmu untuk melepaskan. Jika tidak, bawahanku akan bertindak melawan Liu Qianzui. Jadi kau benar-benar menyukai Liu Qianzui. Cukup omong kosong. Cepat lepaskan Qian Zui. Omong kosong. Dia adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Kamu tidak pantas menikahinya. Penjaga nagaku mampu menyelamatkan Liu Qianzu. Jabatian, aku menyarankanmu untuk bertindak bijak. Sungguh lelukon. Setelah kita menikah, aku akan menyembunyikannya di suatu tempat, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Bagaimana penjaga naga akan menemukannya nanti? Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu sekarang juga, untuk mencegahmu menyakiti Liu Qianzu. Bicaralah cepat. Bagaimana Qian Zui bisa dilepaskan? Wang Bu, berikan undangan itu kepada Haiyan. Haiyan, Liu Qianzhu dan aku akan segera menikah. Jika kau benar-benar mencintainya, bawalah liontin Giok Naga Langit. Bawalah untuk ditukar. Jika tidak, setelah pernikahan aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Kau orang dari kalangan bawah masyarakat. Mengapa kau masih mencoba merayu gadis keluarga kaya? Sungguh konyol. Pergi sana. Haiyang, apa kau benar-benar akan membiarkan Xianzu menikahi bajingan seperti itu? Dengan keadaanku sekarang, apakah aku punya pilihan lain? Kakak Haiyang, kau masih punya kami. Luming, kenapa kau menjadi kaki tangan Jabatian? Kau benar-benar mengecewakan. Dan Haiyang bahkan mengobati penyakit ibumu. Dan mengumpulkan uang untukmu. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kakak Haiyang. Ini salahku, kakak. Kau bisa memukulku atau memarahiku. Aku tidak menyalahkanmu. Xiao Batian memaksamu melakukan ini. Aku mengerti. Tidak. Aku tidak menyebabkan Qianzui dibawa pergi. Masalah ini adalah salahku. Apa hubungannya ini dengan Liu Qianzu? Yang sedang kita bicarakan sekarang adalah, kau menjual manual penempaan artefak Istana Langit kepada Zhao Batian. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Su Kui, di bawah paksaan Xiao Batian. Tidak ada yang bisa melawannya. Selain itu, Luming juga memiliki kesulitannya sendiri. Tunggu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak menjual manual penempaan artefak Istana Langit kepada Zhao Batian. Apa? Kau tidak bisa memfitnahku. Maksudmu, Buku itu, aku memberikannya kepada Zhao Batian. apa? Aku akan membunuhmu. Dengarkan aku menjelaskan. Dengarkan aku menjelaskan. Aku hanya memberikan satu salinan. Maksudmu kamu punya lebih banyak.
Ya, Astaga, begitu banyak. bukankah toko antik Jiangshan terbakar hari itu? Aku kemudian mengambil satu salinan manual penempaan artefak Istana Langit dan membawanya kembali. Aku menyalin lusinan di antaranya. Aku ingin mencari uang. Siapa sangka Xiao Batie mengetahuinya. Dia bersikeras aku memberikannya padanya. Jadi aku memberinya satu salinan. Begitulah ceritanya. Kakak Hayang. Jangan lihat lagi. Teks di sini sudah lama hilang. Tidak ada yang bisa memahaminya. Tidak. Aku mengenalinya. Sukui. Segera kembali sekarang. Suruh ketua sekte Hu membawa penjaga naga dan kepung tempat pernikahan keluarga Xiao. Tunggu perintahku. Ya, Aku akan menyelamatkan Qian Sui dulu. apa yang harus kita lakukan sekarang? Telepon untuk mengumpulkan orang. Bantu Hayang mengalahkan Jabatian. Baiklah, ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Sekarang sambutlah mempelai wanita. Liu Qianzui. Semua tamu sudah tiba. Untuk apa kau berlama-lama? Apa kau benar-benar tidak mau menikah denganku? Apa aku tidak sebaik kurir itu, Hayang? Kau sama sekali tidak sebaik dia. Aku hanya tidak ingin menikahimu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau tidak bekerja sama denganku hari ini dan menyelesaikan sandiwara ini, keluarga Xiaoku akan membuat keluarga Liumu kehilangan segalanya dan binasa. Batian, mulai sekarang Qianzui kita dipercayakan padamu. Paman Liu harap tenang. Aku akan memperlakukan Qianzui dengan baik. Masih memanggilku paman. Mulai sekarang kamu harus memanggilku ayam. Qian Sui, aku di sini. Hayang, Qian Sui, jangan takut. Aku di sini. Sudah kubilang padamu. Selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksamu. Tuan Liu, The film bukankah was kamu bilang sudah translated menanganinya? and narrated Bagaimana by dia M bisa ada di Media. sini lagi? Anak ini seperti gangguan yang gigih. Tidak bisa diusir. Ayah mertua, tenang saja. Aku akan segera mengusirnya. Tidak masalah. Anak muda, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan hari ini. Tapi kamu harus tahu tempatmu. Kamu dan Sekte Qianzu bukanlah pasangan yang cocok. Sekarang lihatlah putraku. Muda dan menjanjikan, seorang pria dengan penampilan dan bakat yang menonjol. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Putramu hanyalah seorang bajingan. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Lancang. Beraninya kamu berbicara tentang putraku seperti itu. Hari ini adalah hari bahagia putraku. Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Ada 2 juta di kartu ini. Ambil uangnya dan pergi. Beberapa hal tidak bisa dibeli dengan uang. Ayo pergi. Aku memang tidak salah. Kau benar-benar pria yang sangat penyayang. Karena kau telah memilih Qianzui, maka ambillah liontin Giok Naga Langit dan tukarkan denganku. Hayang, Kamu memiliki liontin Giok Naga Langit. Kenapa tidak bilang dari tadi? Paman Liu, jangan khawatir. Liontin Giok Naga Langit akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kamu tidak bisa menyimpan Leontin Giok itu. Aku akan membawa orang itu bersamaku. Mencoba mendapatkan sesuatu tanpa usaha ya, kau bocah.
kau mencari mati. Siapapun yang berani menyentuh Hayang, berarti menentang grup Fuku. Dan aku tokoh antik Jiangshan. Aku tidak menyangka kau bocah benar-benar punya pembantu. Namun, pembantu-pembantu ini sepertinya tidak terlalu berguna. Apakah mereka bisa diandalkan atau tidak? Kita akan tahu setelah kita berbenturan. Ketua Qian, hanya demi seorang kurir, kau berani menentang keluarga Xiaoku. Kurasa tidak ada di antara kalian yang ingin hidup ya? Tuan Zhao, hari ini saya tokoh antik Jiangshan akan melindungi Hayang apapun yang terjadi, berapapun biayanya. Dan grup Fuku akan selalu menjadi pendukung Hayang. Jika aku tidak menyergap beberapa orang hari ini, bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu masuk? Penjaga. Cepat pergi. Aku bicara padamu, cepat pergi. Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Xiao kami tidak berguna? Hayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru, biarkan peluru-peluru itu berterbangan sebentar. Berhenti berpura-pura bodoh. Sekarang aku punya lebih banyak orang darimu. Trik apapun yang kau punya keluarkanlah. Saudara-saudara serang. Bagaimana dia bisa memobilisasi begitu banyak saudara pengantar barang? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Xiao Batian, bukankah kamu bilang kamu punya lebih banyak orang? Apakah orang-orangnya sudah cukup sekarang? Jangan sombong, aku punya banyak kartu trof. Tapi kau tidak punya kartu trof lagi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya kartu trof lagi, Su Kui. Penjaga naga punya perintah. Penjaga naga patuhi perintah. Segera likuidasi grup Xiao dan grup Liu. Utusan Shu Guizhu. Apa latar belakang anak ini? Apakah aku memilih orang yang salah? Tidak mungkin. Kamu tidak bisa memobilisasi 4 utusan penjaga naga. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Ayah, jangan khawatir. Di belakang kita ada dukungan dari Tuan Baihu. Aku khawatir utusan Shu Kui-nya yang rendahan. Ya, kita masih punya Tuan Baihu. Aku akan segera memanggil Tuan Baihu untuk meminta bantuan. Berhenti menelepon. Aku sudah di sini. Tuan Baihu, Anda akhirnya tiba. Anda harus menegakkan keadilan untuk keluarga Xiao kami. Lancang. Mundur. Keluarga Xiao dan keluarga Liu kalian sudah melakukan kejahatan besar. Dan kalian masih berani mencoba mencari muka denganku. Utusan Baihu, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Xiao dan Liu kami selalu menjadi bawahanmu. Hayang adalah dermawan penjaga naga kami. Beraninya kamu berulang kali mempersulitnya? Kamu punya keberanian yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin dia menjadi dermawan penjaga naga? Ini tidak mungkin. Tuan Hayang, Ayah, kami sudah menyiapkan segalanya. Dengan perintah Anda, kami bisa membereskan masalah dengan keluarga Xiao dan Liu. Tuan Hayang. Tidak. Menantuku. Aku akan segera menikahkan Qian Zui kami denganmu. Tolong jangan menghukum ringan keluarga Liu kami. Aku juga tahu aku salah. Sudah terlambat. Bangun. Ya, Ambil alih semuanya. Selesaikan urusan dengan mereka yang perlu diselesaikan. Tangani mereka yang perlu ditangani. Tidak mungkin aku menolak menerima ini. Kau hanya seorang kurir. Bagaimana bisa kau menjadi dermawan penjaga naga? Karena aku adalah putra mahkota Ki Agung dan pendiri penjaga naga. Dia benar-benar. dasar bodoh buta. Kalian malah menolak naga sejati dan memilih Xiao Batian si cacing ini. Aku menyesalinya. Maafkan aku, Hayang. Apa kau gila? Hanya karena kau memegang liontin Jiok naga langit di tanganmu, aku menolak menerima ini.
Bocah kecilku. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Xiao Batian, lepaskan Qian Zui sekarang. Dan aku masih bisa mengampuni nyawamu. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan liontin Giok naga langit. Jika tidak, kau akan mengumpulkan mayat Liu Qia NXUA. Haiyang jangan. Bukankah kamu hanya menginginkan Leontin Giok itu? Baiklah. Ambillah. Akhirnya aku memiliki liontin Giok naga langit. Keluarga Xiao akhirnya bisa berdiri dengan bangga di dunia. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Kenapa kau memberinya liontin Giok itu? Bagaimana bisa Leontin Giok dibandingkan denganmu? Lagi pula aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Sekarang aku memiliki liontin Giok itu. Kalian berdua. Tidak ada gunanya kalian hidup di dunia ini. Mati. Haiyang, kenapa kau begitu bodoh? Untuk menerima pukulan demi aku. Tidak ada alasan. Karena aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita bahaya apapun. Bodoh. Haiyang, Haiyang.